Tutup mata Anda dan rasakan ketidakpastian yang mencekik. Tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi pusat moral, spiritual, dan politik, telah wafat. Peristiwa ini bukan sekadar kehilangan pribadi. Ini menciptakan vakum kepemimpinan yang mengancam seluruh proyek Islam yang baru lahir. Bagi banyak suku di padang pasir Arab, kesetiaan mereka adalah ikatan personal, bukan ikatan institusional. Wafatnya Nabi dilihat sebagai sinyal untuk memerdekakan diri, untuk menghentikan pembayaran pajak, dan kembali ke praktik kesukuan lama yang lebih bebas. Kerangka negara Islam yang baru dibangun di Madinah terancam runtuh sebelum sempat berdiri tegak. Di tengah kesedihan yang mencekik, para sahabat segera berkumpul. Setelah musyawarah yang kritis, Abu Bakar Asy-Syiddiq terpilih sebagai khalifah pertama. Abu Bakar dikenal dengan ketenangan dan kelembutan hatinya, berdiri di hadapan umat dengan pidato yang menenangkan. Ia mengingatkan bahwa Tuhan tetap hidup meskipun Rasul telah wafat. Pidato itu menstabilkan hati umat, tetapi ancaman sesungguhnya datang dari luar gerbang kota. Kini, tugas Abu Bakar sangat berat. Ia harus mengubah ikatan personal kesukuan menjadi institusi negara yang kuat. Kegagalan berarti runtuhnya Islam secara total dan kembalinya Jazirah Arab ke era jahiliyah. Babak 1-3, ancaman dan ketegasan hukum. Ancaman yang dihadapi Khalifah Abu Bakar datang dalam 3 bentuk yang berbeda dan terstruktur yang semuanya menantang kedaulatan Madinah. Ancaman 1, penolakan zakat. Ini adalah masalah yang paling halus, tetapi paling berbahaya bagi struktur negara. Banyak suku menyatakan tetap Muslim secara lisan. Mereka masih salat dan bersyahadat. Tetapi mereka menolak tunduk pada otoritas fiskal Madinah. Mereka menolak membayar zakat. Ini bukan sekadar masalah uang, melainkan tantangan langsung terhadap kedaulatan negara. Mereka ingin menjadi Muslim independen, tanpa negara, memutus tali konstitusional yang mengikat umat. Ketegasan Abu Bakar. Para sahabat senior, termasuk Umar bin Khattab, menyarankan kompromi. Mengapa tidak membiarkan mereka lolos dari zakat saja demi mencegah perang? Tapi Abu Bakar menolak dengan visi yang jauh ke depan. Ia menyatakan, "Demi Allah, jika mereka menolak memberi seutas tali yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka karenanya." Ketegasan ini menegaskan prinsip hukum Islam. Zakat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar, dan ketaatan pada hukum adalah inti dari negara Islam. Abu Bakar adalah arsitek hukum yang teguh, menolak mengorbankan prinsip demi stabilitas sesaat. Ancaman 2, munculnya nabi palsu. Ini adalah perpecahan agama. Sosok-sosok yang memanfaatkan kebingungan umat muncul dan mengklaim sebagai nabi. Sosok seperti Musailamah Al-Kadzab, si pembohong di Yamamah, Al-Aswad, Al-Ansi di Yaman, dan Sajah binti Al-Harits, seorang wanita yang mengklaim kenabian, mengumpulkan pengikut fanatik. Ancaman 3, murtad total. Suku-suku yang sepenuhnya meninggalkan Islam dan kembali menyembah berhala lama mereka. Perpecahan agama dan politik ini sangat serius dan mengancam untuk memecah belah seluruh Jazirah Arab menjadi puing-puing. Babak 2, ujian ketaatan dan strategi militer. Kepemimpinan Abu Bakar diuji bahkan sebelum perang dimulai. Dalam keputusan yang menunjukkan ketaatannya yang mutlak pada janji Nabi, keputusan Usamah, meskipun Madinah diancam dari segala penjuru, Abu Bakar tetap memutuskan mengirim pasukan Usamah bin Zaid ke utara. Seperti yang telah dijanjikan Nabi, pasukan ini adalah tentara terbaik Madinah. Keputusan ini membuat Madinah nyaris kosong dari pembela. Para sahabat memprotes, tetapi Abu Bakar bergeming, "Aku tidak akan pernah membatalkan bendera yang telah diikat oleh tangan Rasulullah." Ini menegaskan ketaatan absolutnya pada amanah Nabi, bahkan di hadapan risiko yang fatal. Struktur perang
Setelah pasukan Usamah kembali dengan kemenangan dan simbol stabilitas, Abu Bakar bersiap. Ia menunjukkan kejeniusan organisasi. Ia membagi pasukan Muslim menjadi 11 kontingen, masing-masing dipimpin oleh panglima tangguh. Jazirah Arab dibagi menjadi 11 zona operasi. Panglima paling penting dan paling agresif ditempatkan di garis depan. Khalid bin Walid, pedang Allah. Abu Bakar menggunakan Khalid yang baru dikonversi untuk menghancurkan musuh secara cepat dan tanpa ampun, menunjukkan bahwa pedang Islam kini berada di tangan terbaik. Babak 3, studi kasus Nabi palsu dan perang ideologi. Perang Riddah lebih dari sekadar konflik militer. Itu adalah perang ideologi yang harus dihadapi di banyak front secara bersamaan. Studi kasus 1, Al-Aswad Al-Ansi. Di Yaman, Nabi palsu ini adalah yang pertama berhasil merebut kekuasaan dan mengusir gubernur Nabi. Kejatuhan Al-Aswad adalah bukti campur tangan ilahi karena ia dibunuh oleh pengikutnya sendiri yang kembali beriman. Kematiannya yang cepat memberi harapan bagi Madinah. Studi kasus 2, Sajah binti Al-Harith, seorang wanita yang mengklaim kenabian di Bani Tamim. Ia memimpin pasukan dan bahkan sempat bersekutu dengan Musailamah. Fenomena nabi palsu wanita ini menunjukkan betapa besar kekacauan spiritual di Jazirah Arab. Studi kasus 3, Musailamah Al-Kadzab. Di Yamamah, ia adalah ancaman yang paling berbahaya. Musailamah telah menciptakan agama baru dengan salat dan puasa versinya sendiri dan memiliki pengikut fanatik sekitar 40.000 orang. Bagi Abu Bakar, menghancurkan Musailamah adalah prioritas absolut untuk mempertahankan keutuhan tauhid. Babak 4, pertempuran Yamamah dan pengorbanan para Qiuraish. Puncak dari perang Riddah adalah pertempuran Yamamah 633 Masehi melawan Musailamah Al-Kadzab. Ini adalah perang hidup dan mati. Pertempuran Yamamah berlangsung sangat brutal dan kacau. Pasukan Muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid sempat terdesak dan nyaris kalah. Pasukan Musailamah bertempur dengan fanatisme. Perang ini menelan korban yang sangat besar, terutama dari kalangan Qura atau para penghafal Al-Quran yang ikut bertempur di garis depan. Hilangnya ratusan penghafal Al-Quran adalah kerugian spiritual dan intelektual yang tak ternilai bagi umat Islam. Momen klimaks terjadi di sebuah kebun yang menjadi benteng pertahanan Musailamah, yang kemudian dijuluki Taman Kematian. Pasukan Muslim yang berjuang mati-matian menyerbu kebun tersebut. Kepahlawanan Al-Bara bin Malik yang melemparkan dirinya ke dalam kebun untuk membuka gerbang adalah legenda. Musailamah terbunuh oleh Wahsy, pembunuh Hamzah, yang kemudian bertaubat, dan seorang Ansor. Kemenangan diraih dengan darah dan air mata. Babak 5, warisan dan dampak abadi. Perang Riddah berakhir dengan penyatuan kembali seluruh Jazirah Arab di bawah panji Islam di Madinah. Abu Bakar telah menyelamatkan Islam sebagai institusi negara, bukan hanya sebagai agama. Harga kemenangan ini sangat mahal. Hilangnya ratusan penghafal Al-Quran. Tragedi ini memicu kekhawatiran besar. Khalifah Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar, mendesak agar Al-Quran dikumpulkan yang selama ini tersimpan di hafalan dan dituliskan menjadi mushaf tunggal. Perang Riddah secara tidak langsung memastikan keutuhan dan kemurnian teks Al-Quran bagi seluruh umat Islam yang kita baca hingga hari ini. Kepemimpinan sejati. Kepemimpinan Abu Bakar adalah pelajaran sejati. Ia menunjukkan bahwa pemimpin harus teguh pada prinsip, menolak kompromi demi ketaatan pada hukum, dan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer, bahkan ketika seluruh dewan menentangnya. Ia menyelamatkan Islam dari kehancuran internal dan membangun fondasi kokoh yang menjadikan umat Islam siap menghadapi kekaisaran Persia dan Bizantium. Perang Riddah adalah ujian yang menguatkan umat Islam, membuka jalan
bagi ekspansi besar di masa depan. Kini, pertanyaannya untuk Anda. Momen paling krusial apa dalam Perang Riddah yang menurut Anda menjadi penentu kelangsungan Islam? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Jejak Peradaban untuk mengungkap lebih banyak permata sejarah.